siang begini paling enak tidur sambil megang handphone, scroll TikTok, lama-lama merem. Enak ya Bu? Kalau bangun naik komprengan, bangun jauh salam yang rada kencengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Emang kalau jawab salam begitu, bagaimana yang salam? Jawabnya mah bagaimana yang salam. Kalau kita jawab salam, guru TK tuh ada tuh, kalau guru TK, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabnya gimana? Ya. Baik anak-anak TK sekalian, Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Hadratil mukarramin, para jamaah baik bapak maupun ibu, wabil khusus keluarga besar Bapak Subhan dan juga keluarga besar Bapak Radi S. Sugara yang siang ini melaksanakan acara haul daripada orang tua beliau. Mohon maaf kalau ada yang tidak disebutkan karena emang saya kenalnya sama dua orang itu tadi tuh. Kalau ada keluarga besar lagi yang hadir hari ini, saya mohon dibukakan pintu maaf karena nggak disebutin namanya, tapi tidak mengurangi rasa takzim dan mahabbah saya. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, ini hari kita bisa datang menghadiri acara undangan daripada keluarga besar yang tadi sudah saya sebutkan dalam rangka acara haul orang tua beliau. Mudah-mudahan hadir dan duduknya kita di sini para almarhum dan almarhumah yang tadi sudah didoakan, dibacakan surah Yasin, tahlil dan doa wahbah. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan semuanya dijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian, jujur aja Bu, ini hari sebenarnya saya ada empat. Satu di sini, satu di Istiqlal, satu lagi saya ada acara Cempaka Putih, satu lagi Tanjung Priok. Sama semuanya acara hari ini siang. Cuman saya hadir di sini Bu demi ibu-ibu semua. Saya pilih acara hari ini di sini karena ini yang ngundang di sini doang, soalnya nggak ada yang ngundang. Istiqlal orang ada yang ngundang, Cempaka Putih apalagi, apalagi Tanjung Priok. Emang saya mau ngapain di sana? Mau ngangkatin barang, mau jadi kuli. Karena kebetulan di sini doang yang ngundang, ya saya kemari. Alhamdulillah.
Ibu-ibu sekalian, di dalam kitab Daqaiqul Ahbar ada satu pasal yang menceritakan, ini kan kita ngomongin haul ya, ngomongin haul berarti kita ngomongin tentang kematian. Kira-kira buat saya. Tapi orang mah aturan taruh meja sini ha. Iya, meja ada bangku, kan enak buat itu saya duduknya. Keenakan itu lah. Itu dalam kitab Daqaiqul Ahbar itu diceritakan ada satu peristiwa di mana seorang ulama besar setiap malam Jumat, nih ulama namanya Sabit Al-Bunani, setiap malam Jumat tuh dia hadir ke makam orang-orang besar, para ulama. Dia datang malam Jumat, di ngapain di sono, di kuburan, di makam para ulama. Itu dia baca surah Yasin, dia tahlil, dia bermunajat kepada Allah untuk doain buat orang-orang yang ada di kuburan. Ini Sabit Al-Bunani ini ulama besar, Bu. Bukan sekedar ustadz kayak saya begini, tapi ulama besar. Dan bahkan cerita ini diceritakan di dalam kitab. Maka kalau cerita ini diceritakan di dalam satu kitab, maka niscaya cerita ini adalah benar-benar terjadi. Percaya, Bu? Percaya? Apaan? Oh, percaya baik. Ini Sabit Al-Bunani satu malam di malam Jumat dia hadir di satu makam. Di makam itu makamnya para ulama. Ketika sedang bermunajat, setelah selesai dia bermunajat kepada Allah, mendoakan orang-orang yang ada di alam kubur pada saat itu, tiba-tiba beliau tertidur. Beliau kenapa, Bu? Tiduran. Emang dari mana-mana itu mah. Kalau kita lagi ngaji aja, jangankan sendiri, rame-rame deh kita bakalan tidur biasanya. Enggak di mana-mana, enggak nenek-nenek, enggak yang muda. Kadang-kadang kalau kita baru baca ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Al-Fatihah. Iya, mulai saja kita. Ya. Coba belum baca Yasin belum Fatihah. Kita udah ngantuk. Emang majelis taklim mah tempat yang paling tenang. Makanya, Bu, kalau bapak-bapak, suami ibu sering ngaji ke majelis taklim, jangan husnuzon dulu, jangan berprasangka baik dulu. Ya Allah, suami gua rajin banget ngajinya gitu. Oh mak, ya Allah, gua senang banget. Kenapa? Suami gua rajin banget ngaji. Dah, apa dia ngaji ada tujuannya. Apa tujuannya? Menghindari ibu yang ada di rumah. Orang bawel. Bang, Prancis lu ngaji, saya ngomong Betawi aja nggak apa-apa ya? Habis kan kalau saya ngomong Prancis, ibu bingung, saya juga bingung. Ngomong Betawi di sini banyak orang Jawa ya? Orang Jawa ada, orang Sunda ada, orang Betawi ada juga. Iya, saya mau ini ngomong Betawi aja ya. Mengerti kan ya? Apa mana tadi? Oh iya, itu bapak-bapak kalau ngaji, kalau rajin ngaji suami ibu perlu curiga. Bukan karena dia rajin ngajinya, emang ngindarin orang di rumah. Di rumah mah ngomelin mulu. Ya, wah, bawel banget, bawel. Bu, kan kalau saya sering ngomong, kalau punya orang laki mah jangan diomelin mulu. Sianan, kan dia mah biar kata orangnya begitu juga saya mau ngomong jelek, biar kata jelek saya kagak enak.
Biar kata begitu-gitu juga suami ibu emang udah dari sononya ditakdirin sama Allah jadi suami ibu buat jadi bapaknya anak-anak. Sayangin, sian, non aja. Dahar mah suami ibu mah emang rajin ibadah, rajin ngaji. Suami mah suami soleh sebenarnya, cuman karena emang duitnya kurang tapi ada. Dan bawa anak pengen ngomel. Gimana sih bang? Ini gimana ntar? Anak-anak gimana loh? Suami ibu ceritanya nih, suami ibu yang soleh meninggal dunia baru pada nyesel. Ya Allah bang, ngapa ninggalin gua? Kau sering banget ya Allah. Ngapa lu duluan? Aturan mah gua duluan. Kentut. Kemarin ada diomelin mulu. Iya, begitu habis 7 hari aja, 7 hari makan udah sepi ya. Kita habis ditinggalin suami itu berasa banget kita habis ditinggalin suami berasa banget rumah sepi, saudara udah pada pulang kagak ada yang gitu. Baru kita berasa tuh. Ya, dengerin lagu juga kayaknya ya Allah merasa. Saya pelan-pelan aja ya, kita mau sholat. Iya, kadang-kadang saya kadang-kadang sudah tidak baru terasa bahwa kehadirannya sungguh berharga. Sungguh berat aku rasa kehilangan. Sungguh berat aku rasa hidup tanpa. Betul. Mari mana aja lo, kira lu meninggal aja baru dah pada nyesel. Makanya suami yang ada mau bagaimanapun bentuknya, mau bagaimanapun rupanya, biar kata dia hitam gendut hidup lagi, jangan diomelin, sayangin ya Bu ya. Tadi lagi cerita apa sih saya? Sampai lupa. Hah? Kenapa meninggal? Sedih Ya sedih, ya emang sedih. Jadi itu Sabit Al-Bunani itu ya, tiba-tiba dia bermimpi. Apa mimpinya Sabit Al-Bunani? Sabit Al-Bunani mimpi bahwasanya itu kuburan malam hari itu banyak yang keluar dari kuburan. Orang-orang yang di alam kubur itu keluar tuh. Mereka keluar, ada yang bawa nampan, isinya minuman, isinya makanan, buah-buahan, enak-enak, terus bajunya bersih, putih. Tuh. Banyak yang begitu, hampir semua tuh yang dari di alam kubur pada keluar, bajunya putih bersih, mukanya bersih, terus dia bawa nampan itu isinya makanan. Ada satu orang, dia lihat seorang pemuda sedang duduk di pinggiran kuburannya, mukanya kusam, pakaiannya udah kotor, kayak orang gak diurus gitu. Sama laki kita juga kalau nggak diurusin sama kita gitu, kadang-kadang dilihatnya kusam aja, kusam. Jangan ke situ lagi dah. Ya Bu, ini orang dilihatnya kusam benar. Maka Sabit Al-Bunani nyamperin, terus ditanya, wahai pemuda, aku melihat orang-orang yang ada di alam kubur keluar dari kuburannya dengan pakaian yang bersih, rambutnya bersih, bajunya bersih, mukanya bersih, dan mereka membawa nampan yang berisi
berisi makanan-makanan yang sangat enak, minuman yang sangat enak, tapi kenapa aku melihat dirimu sedang di pinggir kuburan bersedih, dan kulihat badanmu juga pakaianmu kotor, mukamu lecak. Emang ada muka yang lecak? Kok muka lu udah lecak amat? Bisa tulis apa? Mukanya lusuh, rambutnya aut-autan gitu. Akhirnya ini sepemuda ngomong sama Amirul Mukminin, sama ulama ini, wahai Amirul Mukminin, bahwasanya aku seperti ini. Yang lain mereka pada cakep-cakep, cantik-cantik, bagus-bagus. Mereka tuh karena di dunia sekarang ini masih punya banyak saudara, masih punya banyak kerabat, tetangga, handai tolan yang mendoakan dan memberikan sedekah buat mereka. Sedangkan aku saat ini adalah hidup sebatang kara. Tidak ada orang yang mendoakan aku di dunia. Saudara, aku sudah tidak punya, anak-anak agak punya. Emang aku ini adalah seorang anak yang belum menikah. Maka tidak ada yang mendoakan aku sekarang ini di dunia. Makanya keadaan aku saat ini sekarang seperti ini. Maka sedikit saya ambil, ini orang nggak punya saudara, makanya di kuburan dia dalam keadaan lusuh. Kita yang hari ini nih menghaulkan orang tua daripada siapa tadi? Bapak Subhan dan Ibu Amalia serta Waradi dan Ibu Pak Teti. Ini orang tuanya lagi pada girang-girang banget. Nggak percaya? Nggak percaya? Coba mati lah. Ntar saya doain, saya bacain Fatihah. Ntar kalau misalnya nyampe hidup lagi, datang sama saya, alhamdulillah nyampe Fatihahnya. Kalau nggak nyampe hidup lagi nggak apa-apa, datengin. Sesuai kagak nyampe Fatihah lu. Kalau nggak percaya, itu yang kita haulin hari ini. Nih anggap aja ada backgroundnya nih, background yang haul. Ini orang-orang yang haul. Saat ini yang dihaulkan, mereka sedang kegirangan karena lagi didoain. Belum makanan-makanan yang dikeluarin saat ini, nyangkur, jeruk, pisang, lemper. Semuanya kalau ini diniatin buat sedekah buat orang tua kita yang kita haulin, saya yakin 1100% ini pahalanya nyampe kepada orang tua yang kita sedang haulkan. Amin. Amin ya robbal alamin. Cuman kita ini bagaimana? Kita yang udah sekarang ini yang hidup nih, kira-kira kita bakal dibeginiin juga nggak nanti sama anak-anak kita? Insya Allah. Iya. Kalau itu juga, kalau kita punya anak soleh, berarti alhamdulillah nih anak-anak yang dihaulkan adalah anak-anak yang soleh dan siapa tahu nggak dilebihin saya ngomong gini. Amin lagi kok. Ya, bagaimana kita mencetak anak-anak kita? Makanya itu ada hadis yang mengatakan idza matamu adam in qata'a amaluhu illa min salasin aw salasatin shadaqatin jariyatin aw ilmun yuntafa'u bihi aw waladun sholihun yad'ulah. Kalau mati anak Adam maka terputus amalnya kecuali 3, sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, yang ketiga waladun solehun, anak yang soleh. Makanya kalau punya nama anak namain soleh. Ada yang punya anak namanya soleh? Iya, biar doain biar dia jadi orang soleh.
Ya biar kata anak namanya soleh juga doain biar anak kita benerin tuh anak, didik yang benar, jangan diomelin mulu. Sama kayak laki ngomel mulu. Anak didik yang benar dari kecil, jangan diomelin mulu. Kalau anak kecil mah bandel wajar, anak kecil bengal mah wajar. Itu Imam Syafi'i dulu bengalnya bukan main waktu kecil, tapi ibunya selalu mendoakan, mudah-mudahan tong lu nanti jadi ulama besar. Sama sama kita, kalau anak kita bandel jangan ngomel. Kadang-kadang kita ngomelnya kebangetan, emang dasar lu anak monyet. Ada nggak yang begitu? Ada nggak? Nggak ada. Di Serengseng banyak. Di Serengseng, cuman dulu dia lama tinggal di sini tuh orang. Bukan soal di sini. Kalau ngomel dasar anak monyet. Emang kalau anaknya monyet, emaknya apa? Beruk. King Kong. Kadang ngomelnya kebangetan. Emang dasar anak kampret. Lah kalau anaknya kampret emaknya kalau bener. Dasar emang anak setan, bukan jangan main di situ, kecebur kan lu. Lah, bukan empos aja kan. Lah anak setan. Bu, itu anak ibu. Emang kalau anaknya setan, ibunya apa? Demit. Mending. Jangan doain, biar kata bandelnya kayak apa tuh anak, doain yang baik baik supaya nanti kelak waktu sudah menjadi besar dia jadi anak soleh. Bagaimana mencetak anak soleh itu tergantung orang tuanya. Ya, tergantung orang tuanya. Jangan anaknya yang disalahin ya Bu ya. Kenapa? Karena anak soleh mah insya Allah kita dari mulai hidup kita nih, dari mulai kita hidup itu sampai nanti kita meninggal dunia, kalau anak soleh mah insya Allah kita bakalan tenang hidup kita. Anak soleh mah nih waktu hidupnya kita dia udah berpisah, udah berumah tangga dengan istrinya, dia punya anak walaupun jauh, minimal seminggu sekali ditengokin. Orang tuanya dilihatin, diperhatiin seminggu sekali. Tuhan soleh mah, lu datang aja assalamualaikum, waalaikumsalam, lu tong gitu. Iya ma sehat mak, alhamdulillah sehat toh. Mbak sehat, alhamdulillah sehat. Bapak, emak udah makan? Belum. Buru-buru ke warung nasi padang. Ngapain? Ya iyalah, beli nasi padang, lawannya dikasih maknya makan. Mak punya beras, ya Allah tinggal semeter tong, beliin beras sekarung tuh. Ini anak soleh nih. Begitu mau pulang Pak mau pulang dulu saya. Ya, oh mama punya duit. Ya Allah emang kata emang tinggal 100.000. Udah nih tenang aja, ini 500.000. Tuh anak soleh mah. Emang dia punya anak 3, begitu meninggal dunia tenang. Yang satu baca surah Yasin, yang satu baca surah Al-Muluk, yang satu baca surah Waqiah di depan mayat kita, di depan kita tuh enak dengernya. Itu kalau anak soleh. Coba kalau anak, saya sering ngadain anak suek, anak toleh, dari hidupnya aja udah ribet buat orang tuanya, udah ngeribetin. Assalamualaikum, salam. Lu tong, iya bahkan saya ini emang datang bukan seminggu sekali, bukan sebulan sekali, kadang-kadang lebaran doang. Lebaran aja dia datang. Wah, maafin ya Pak, maafin salah. Emang mau banyak salahnya. Udah datang setahun sekali. Udah datang begitu habis ngobrol, pas mau pulang, Mbak, Mbak, emang Mbak beras di rumah? Ada Mbak. Emang apa? Ini boleh saya tinggal semeter buat di rumah no.
Ya udah lo ambil 3 liter, emang gua punya 5 liter, lo ambil 3 liter buat anak-anak lo pada makan. Orang tua mah kan begitu ya, ikhlas biar kata mereka punya juga buat anak mau dibela-bela lah. Habis ngambil beras ngomong mamanya, mak itu beras doang, emang telurnya ada? Mak punya telur ada ada 2 kilo, lo ambil aja sono. Emang kata anak kurang ajar, begitu bilang 2 kilo, bukan seperempat yang diambil, bukan 1,5 kilo ini mah yang diambil borong semua sama dia tuh, diambil telur 2 kilo, 2 kilonya dibawa sama dia. Mumpung emaknya udah astagfirullahaladzim, ya Allah biarin dah. Mama ikhlas, udah mau pulang, mbak ongkosnya ada pak, saya lagi punya duit ini pak, minta ongkos pak. Ya udah dikasih sama bapaknya 300.000. Emang punya anak 3, yang 1 mah iya soleh, yang 2 emang anak ada suwe. Begitu meninggal dunia, 1 baca surah Yasin, 1 Al-Mulk, 1 Al-Waqiah. Yang baca Yasin emang anak orang mau ngaji, anak suwe, anak bandel, anak bungal, sampai gede sampai sama udah tua juga masih ada sama orang tua, kagak ada benar-benarnya. Begitu orang tuanya meninggal, dia baca surah Yasin, emang dia kagak bisa ngaji, dibaca Latinnya. Ya asin, ya asin, ya asin. Kata bapaknya, tambahin air biar kagak asin. Iya, kadang-kadang orang tuanya meninggal dunia bukan ngajiin, disetelin MP3, handphone, battery, surah ini, surah Yasin, taruh aja samping mayat bapaknya. Kurang ajar baca, pakai MP3. Kata bapaknya, yang dangdut ada lagu dangdut gitu. Tuh Bu, jadi kalau bisa cetak anak-anak yang soleh dan soleha kayak begini nih. Kenapa? Karena kata Nabi, mal mayyitu fi qabrihi illa kal ghurikil mutaqawwis. Tidaklah mayit di dalam kubur itu kecuali mereka dalam keadaan sedang seperti orang yang tenggelam. Kalau ghurikil mutaqawwis kayak lagi tenggelam, maka orang kalau lagi tenggelam gimana sih? Oh gitu. Kalau ada orang lagi tenggelam, kita di luar apa yang kita kasih? Kita kasih emas 3 kilo, diambil nggak? Kita kasih mobil Mercy, diambil nggak? Orang lagi tenggelam, udah mau tenggelam di laut, kita kasih emas 3 kilo, diambil nggak? Tapi kalau kita kasih ban bekas, kita lemparin, diambil nggak? Belum tentu, kan bannya bocor. loh makanya lihat-lihat dulu kalau mau nolongin orang, bannya bocor apa enggak gitu. Kalau kempes kan percuma. Jadi doa yang ditunggu orang yang sudah meninggal dunia mah ya, yang taziru da'watan min abihi wa ahli qorbati wa ummihi, dan mereka menunggu doa dari orang-orang terdekatnya, suaminya, istrinya, anak-anaknya, bahkan keluarganya dan kerabatnya. Ini yang ditunggu sama orang yang udah meninggal dunia. Doa. Yang kedua, sedekah yang ditunggu. Ya, sedekah itu sangat membantu orang-orang yang sudah di alam kubur. Kenapa? Karena mereka mengatakan, Robbi laula akhortani ila ajalin qarib, ya Allah, andaikan kau berikan kami kesempatan 1 menit saja kami hidup di alam dunia, fasaddaq, maka aku akan bersedekah, wa akum minas sholihin, dan aku akan menjadi orang-orang yang soleh.
sedekah dapat membantu orang-orang yang ada di alam kubur, maka sedekah yang dikeluarkan pada hari ini, bahkan siapapun kita, ketika orang tua kita sudah meninggal dunia, kita pengen sedekah kemanapun, majlis taklim, ke masjid-masjid, musola, anak yatim, dan orang-orang miskin, niatin, Bu, niatin, Bu, niatin, niatin, niatin. Ya Allah, aku sedekah hari ini, tolong pahalanya sampaikan kepada kedua orang tua saya, bulan bin bulan. Itu girang banget emak ibu kita yang udah, emak mau bapak kita yang udah meninggal dunia. Kalau kita sedekahin, niatin buat mereka. Kebaikan apapun yang kita lakukan, niatin pahalanya buat orang tua kita. Jadi hari ini kita mendoakan orang tua yang sudah meninggal dunia, dan yang kedua kita minta kepada Allah sedekah yang dikeluarin hari ini nih, makanan yang dikeluarin hari ini, makan. Kalau belum dimakan belum jadi sedekah, ya Bu. Insya Allah berkah. Kalau nggak dimakan hari ini, bawa pulang, tak kasih anak sama suami. Insya Allah anak kalau dikasih makanan dari hasil yang udah didoain begini nih, anak-anak kita jadi anak-anak yang soleh, anak yang pintar. Kalau ibu punya suami, insya Allah punya suami yang soleh. Kalau suami punya istri hasil begini nih, makanan dikasih makan begini, insya Allah jadi istri yang soleh. Soleha, bela bahan doang. Iya, makanya saya punya istri di rumah, solehah, sampai obat gitu, pinter banget Bu istri saya di rumah. Saking pinternya, saya naruh duit di mana aja ketemu sama dia. Ya Bu ya, iya, jadi kita makan nih semua, belum yang ini tak ada lagi no, yang di rumah ada lagi. Iya, saya udah lihat, ini saya kasih resepan. Yang di rumah ada lagi, ntar bawa pulang ya, jangan dijual. Makan biar jadi sedekah. Insya Allah sedekah yang kita keluarkan hari ini oleh keluarga besar almarhum dan almarhumah ini semuanya menjadi pahala yang besar buat para almarhum dan almarhumah.